Whoa. There. Jack, I brought you all the money. It's all in the car. Just let me have... No. You made it 20 minutes to spare. Yeah. We'll get to that. Did you lose your phone? Good. Yeah, in the alleyway by the bank. Jack, please just let us go. Fucking up my life. Where's Christian now, Anna, huh? Jack, don't... Jesus, Jack, stop. Halo semuanya, kembali lagi di channel Males Nyari dan lagi-lagi bertemu dengan saya. Saya harap kalian sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini saya akan melanjutkan film 50 Shades yang ketiga, yaitu 50 Shades Freed. Film ini sekaligus menjadi film terakhir dari serial 50 Shades. Oh ya, by the way, lebih baik kalian nonton dulu yang pertama atau yang keduanya, karena kalau misalnya kalian gak nonton, kalian gak akan ngerti sama alur ceritanya, jadi kayak liar gitulah. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan adegan pemberkatan antara Anna dan Gray, dengan janji Anna serta janji Gray. Dan mereka pun resmi menjadi suami istri. Promise to love you unconditionally. Right. Setelah acara selesai, karena Gray yang notabene intajir melintir langsung pergi bersama Anna untuk bulan madu. Dengan pesawat pribadinya, yang kata Gray itu juga milik Anna. Seperti pada umumnya, mereka melakukan kegiatan bulan madu seperti jalan-jalan sambil gandengan tangan, nonton, hujan-hujanan, hingga mantap-mantap seperti biasanya. Tapi bedanya ini udah sah gitu. Kita lanjut ke Anna dan Gray yang sedang di pinggir pantai. Gray saat itu melarang Anna untuk membuka bikininya seperti wanita-wanita di sana, karena tidak ingin payudara Anna terlihat oleh orang lain termasuk Taylor, pengawal Gray. Namun saat Gray berenang, Anna membukanya, udah gitu Anna telentang hingga Gray langsung melemparkan handuk kepada Anna. Christian, look around. There's nothing but boobs for as far as the eye can see. It's a little funny. Nobody cares about mine. It's boobs in boobland. They will when they're on the cover of some sleazy tabloid. Singkat cerita, saat mereka sampai di semacam penginapan gitu, mereka langsung melakukan, ya, seperti yang kalian tahu, mereka melakukan itu dengan tangan dan kaki Anna yang diborgol. Seperti biasanya, kalau misalnya tidak diikat, ya pasti diborgol. Namun, bulan madu mereka begitu singkat saat Gray dikabarkan bahwa server utama perusahaan Gray terbakar secara sengaja oleh seseorang. Dan orang itu mengambil berkas pribadi Gray. Saat diperlihatkan oleh CCTV, Anna sangat yakin kalau itu adalah Jack. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa di film kedua Jack memang dendam terhadap Gray. Dan ternyata di sini juga Gray menjelaskan bahwa kecelakaan helikopter yang terjadi di film kedua itu adalah akibat dari sabotase yang kemungkinan Jack adalah pelakunya. Oh my god, that's Jack. Who's Jack? They said it looks like sabotage. Sabotage? Why wouldn't you tell me that? From the FAA, they don't think that the helicopter crash was an accident. Sampai di rumah, Anna langsung memasakkan makanan untuk Gray. Saat makan, Anna berbicara soal anak. Namun terlihat respon Gray yang tidak ingin buru-buru memiliki You anak. sound sure. You know what I am sure about? One day, just not now. Wanna have kids someday, right? I'm not ready to share you with anyone. Keesokan harinya, Anna diantar oleh pengawal pribadinya dari Gray saat pergi ke kantor. Anna juga mendapatkan kabar baik bahwa ia diangkat menjadi editor fiksi. You are. You got a promotion. Over. Mr. Roach wanted to welcome the new fiction editor. Saat sedang berbicara dengan klien, Gray masuk ke ruangan Anna dengan tatapan tidak suka dengan klien Anna. Gray pun juga sedikit menegur Anna kenapa tidak memakai nama belakang Gray saat di kantor. Anna menjelaskan bahwa Anna lebih nyaman menggunakan nama yang diberikan ibunya saat di kantor.
Anna juga butuh identitas sendiri tanpa harus membawa identitas Gray, yang pasti semua orang sudah tahu. Di perjalanan pulang dengan posisi Anna yang sedang membawa mobil, Gray dikabarkan oleh Taylor bahwa ada yang mengikuti mereka dari belakang. Dan di sini kita tahu mungkin Anna ini berbakat menjadi pembalap. Don't slow down. That's all. Get us home. Come on, Dad. There, the parking lot. Taylor? Yes, sir. How Austin? Setelah semuanya aman dan mobil mereka berhenti di sebuah parkiran, ya seperti biasa kalian juga tahu apa yang akan mereka lakukan. Di parkiran ini, di dalam mobil, abis diikutin masih sempet-sempetnya mereka mantap-mantap. Singkat cerita, Gray pun ada tugas keluar kota untuk menyelidiki berkas pribadinya yang hilang. Anna yang merasa bosan saat pulang kerja pun bertemu dengan teman lamanya si Cat. Anna meminta pengawalnya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Gray. Namun terlambat, Gray sudah terlanjur mengetahuinya. Saat sampai di rumah, tiba-tiba Jack membekap mulut Anna dan menodongkan pisau ke leher Anna. Dan dengan sigap para keamanan untuk Anna langsung menangkap Jack. Pasti kalian bingung kenapa Jack ini bisa masuk ke rumahnya si Gray yang seharusnya penjagaannya sangat ketat. Sama, awal saya juga bingung, namun ternyata si Jack ini memalsukan identitas supaya bisa masuk ke sana. Must have been how the suspect gained access. About Hyde, we've got enough to hold him. He won't be going anywhere. Kita lanjut ke Anna yang bangun dari tidurnya. Dan sudah ada Gray di sana yang terlihat kesal dengan Anna. Gray pun juga sedikit cuek dengan Anna. Maybe later. Di rumah, Gray sudah menunggu Anna dan langsung ngajak Anna berhubungan dengan kasar. Di situ Anna kesal karena menganggap Gray ingin balas dendam karena Anna pergi bertemu Cat tanpa bilang kepada Gray. Gray pun berkata bahwa ia sangat cemas kepada Anna. Namun Anna membantahnya lagi dan Anna berkata bahwa ia lebih aman bersama Cat dibanding bersama Gray. Gray menceritakan apa yang ia impikan saat tidur. Ia bermimpi Anna mati dan Gray tidak mau itu terjadi. Namun Anna merasa semua akan baik-baik saja karena Jack sudah di penjara. And I'm right here. I wanted to see my friends, but Christian, what? But you were dead. I'm sorry. Singkat cerita, sebagai permintaan maaf, Gray mengajak Anna liburan bersama teman-teman Anna. Dan mereka sampai di tempat yang indah sekali jauh dari kota. Di malam harinya, Anna bermimpi buruk. Anna bermimpi menjalin cinta dengan Jack. Anna pun langsung mencium dan memeluk suaminya yang ia cintai itu. Keesokan paginya, mereka berniat untuk mendaki sekaligus melihat pemandangan. Namun Gray tidak ikut karena masih banyak pekerjaan. Nah, What are you so afraid of? miracle he talks at all. When Mom and Dad first brought him home. Guess we could go back through town. I got some errands to run too. Taylor pun menghampiri Gray dan memberikan berkas tentang latar belakang Jack. She was in New York and Chicago before SIP. Scholarship, graduated summa cum laude. Not a word about this for now. Yes, sir. Singkat cerita, saat Anna bekerja, Anna didatangi oleh seorang detektif yang bernama Santoso, bukan Bobon Santoso, yang ingin membicarakan kasusnya Jack. Detektif ini berkata kalau Jack mengajukan jaminan dengan kesaksian palsu yang memungkinkan Jack bebas dari penjara dengan jaminan tertentu. Dan benar saja, saat di pengadilan, Jack dikatakan bisa bebas apabila membayar denda sebesar $500.000 atau sekitar 7 miliar gitu deh. However, given his clean record, dollars. Your Honor. Next case. Setelah sidang selesai, Anna yang merasa mual langsung pergi ke toilet dan saat diperiksa ternyata Anna hamil serta sudah menginjak usia 7 minggu. Anna merasa takut jika Gray tahu karena Gray belum ingin memiliki anak. Dan betul saja, Gray merasa sedikit kesal karena Anna lupa menyuntikkan KB pada dirinya. Gray belum siap menjadi ayah. Gray hanya ingin berdua dengan Anna dan karena kesal Gray pun meninggalkan Anna di sana. Do you really think that I'm ready to be a father? I'm sorry. I know it's not good. I wanted to give you the world.
I'm not ready to figure it out. We'll just figure it out. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Gray datang dalam kondisi mabuk berat. Di sini Gray tuh emang jahat banget asli. Dia bilang kalau Anna lebih memilih bayinya daripada Gray. Lah terus Anda cuma mau apa gitu? Mau nganuk doang? Ditambah lagi kejutan baru untuk Anna dengan melihat sebuah SMS masuk di handphone Gray. Yang terlihat SMS itu dari Elena. Saya ingatkan lagi bahwa Elena ini adalah teman ibunya Gray dan orang yang sudah menjadikan Gray budak seksnya sejak Gray masih kecil. Elena berkata dalam pesan itu, "Terima kasih untuk malam ini," ya pokoknya gitu deh. Jadi bisa dibilang Gray ini melampiaskan kekesalannya dengan pergi bersama Elena. Entah apakah dia melakukan hubungan intim atau tidak, saya nggak mau fitnah, biadablah ini si Om Gray. Karena hal itu tentu saja mereka berdebat pada pagi hari. Gray menjelaskan kalau ia hanya mengobrol saja dengan Elena karena kesal dengan kehadiran bayinya itu. Namun tentu saja Anna tetap tidak membenarkan hal itu. Anna tidak peduli apakah Gray mau menerima bayi itu atau tidak. Yang pasti Anna akan membesarkannya dan lebih memilih bayi itu daripada Gray. Elena and I just talked. I'm angry with you, Christian. You left me. I'm sorry. I'm standing here telling you I'm sorry. I will choose this baby over anybody. But you are not a kid anymore, Christian. Anna bekerja masih dengan kekecewaannya. Bahkan temannya Anna tidak bisa menghiburnya. Di tengah kekecewaannya, Anna mendapatkan telepon dari Mia, adik angkatnya Gray. Tapi ternyata itu adalah Jack yang memegang HP Mia. Jack benar-benar keluar dari penjara dan terus meneror Anna. Jack menyandra Mia dan meminta uang tebusan sebesar $5 juta kepada Anna. Dan hanya dikasih waktu 2 jam, Anna pun juga tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Kalau tidak, Mia akan dibunuh. What do you want? What do I want? I want my life back, Anna. Or you'll get his little sister back in pieces. Jesus, Jack. Forget about it. If you want to see your sister... Anna yang panik langsung bergegas pulang dan langsung membawa tas besar untuk menyimpankan uang, serta membawa sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Tak lupa ia menipu pengawalnya agar bisa pergi sendiri ke bank. Hey, Anna! Fuck! Just run out of the goddamn building. Fuck! Sampai di bank, ia bertemu dengan manajer di sebuah bank. Namun karena curiga dengan pengambilan uang sebanyak itu, manajer itu pun langsung menelpon Gray dan membiarkan Gray berbicara kepada Anna. Gray menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, apakah Anna ingin kabur dan hidup sendiri karena masalah tadi, namun Anna tidak memberitahunya dan menyuruh Gray untuk tidak menemui Anna. Namun Gray mengerti kalau ini ada yang tidak beres. Gray pun berkata pada manajer bank itu untuk menuruti saja apa yang Anna minta. Put Willem back on the phone. Whatever she wants, do whatever she tells you. Yes, Mr. Gray. Saat itu uang sudah di tangan Anna. Namun Anna kesulitan untuk keluar dari bank karena ada para pengawal Gray yang sedang mencari Anna. Anna pun meminta penambahan waktu kepada Jack. Namun Jack menyuruh Anna menaiki mobil di belakang bank bersama anak buah Jack. Anna berangkat bersama anak buah Jack menuju tempat transaksi yang sudah mereka sepakati. Alhamdulillahnya si Gray ini dapat melacak keberadaan Anna dengan GPS yang terpasang di HP Anna. Anna sampai di lokasi yang terlihat Mia sudah disekap di sana. Anna meminta Jack untuk melepaskan Mia karena Anna sudah membawa uangnya. Namun Jack yang emang niatnya ini ingin balas dendam langsung menampar Anna dan menendang Anna. Shh, bagong lagi bunting itu si Anna. That's specific, stuck up little... Where's Christian at? Karena Anna membawa pistol, Anna pun langsung menembak kaki Jack. Tak lama setelah itu, Gray datang bersama beberapa polisi dan menangkap Jack beserta anak buahnya. Anna pun langsung dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah wa syukurillah bayi Anna tidak kenapa-napa. Gray langsung meminta maaf kepada Anna dan berjanji akan menerima bayi itu dan akan menjadi ayah yang baik. Anna, I want to have this baby with you. It does. Come here. Menuju akhir film, kita diperlihatkan Anna yang sedang mengandung dan Gray bermain bersama anak laki-lakinya. Terlihat mereka sangat bahagia dan film pun selesai.
Gimana film terakhir 50 Cent? Semuanya udah terungkap kan? Emang sih kalau misalnya nonton film ini teh harus dari awal sampai selesai biar gak gantung gitu. By the way, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.